apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, jalan layang non-tol Kuningan efektif urai kemacetan. Ada pula kreatifnya edukasi lewat animasi. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang ribuan koleksi naskah kuno di Perpustakaan Nasional, selengkapnya dalam segmen Bincang. Jalan layang Kuningan Selatan kini sudah dapat dilewati oleh para pengendara mobil dan motor. Jalan layang ini dibangun oleh Pemprov DKI dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi di kawasan Kuningan Selatan. Jalan layang di Kuningan Selatan yang menghubungkan Pancoran ke arah Semanggi telah dibuka sejak 30 Desember 2015 lalu. Jalan layang Kuningan ini dibangun dengan biaya senilai 137 miliar rupiah yang diharapkan bisa mengurai kemacetan yang terjadi di perempatan Kuningan. Simpang Kuningan adalah persimpangan strategis yang menghubungkan ruang lalu lintas barat timur dan utara selatan, tepatnya kendaraan dari arah Selipi menuju Pancoran, dari Pancoran ke arah Semanggi ataupun sebaliknya. Jalan ini dibuka setelah dilakukannya uji coba flyover Kuningan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015, 1 Januari 2016, dan 4 Januari 2016, dengan menghasilkan kelancaran terutama pada jalur padat Gatot Subroto menuju kawasan Semanggi. Dibangunnya flyover Kuningan ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena dapat meminimalisir kemacetan yang terjadi di kawasan Kuningan. Saya pikir ini satu solusi yang bagus ya untuk di Jakarta karena flyover ini salah satu yang mengurangi dampak kemacetan yang ada. Seperti diketahui kemarin-kemarin itu kepadatan muncul karena banyaknya lampu merah yang tertahan, tidak ada jalan tembus atau jalan keluar alternatif yang lain. Nah, saya pikir dengan adanya flyover ini, contohnya yang di Kuningan, itu sangat berpengaruh mengurangi dampak kemacetan yang ada, terutama di jam-jam kerja saat ini. Agak mengurangi kemacetan sih Mbak. Biasanya kan kalau saya lewat jalan lampu merah itu tuh macet banget ya. Ini nggak terlalu. Menurut Eko Setio, sementara waktu, jalan layang yang memiliki panjang 581 meter ini memang hanya dapat dilalui oleh mobil dan motor. Namun, dalam rencana selanjutnya, pemerintah DKI Jakarta akan membangun shelter Transjakarta yang dapat melalui jalan layang. Untuk busway kemungkinan akan disurvei seperti yang ada mungkin di Pancoran, yaitu shelternya ada di atas jembatan layang. Nah mungkin ini akan sama tapi akan mulai proses yang cukup lama dan survei terlebih dahulu. Indri Larasati, Budi Patmo, DAI TV. Ya, mengisi bahan bakar di SPBU kini dapat dilakukan sendiri oleh pelanggan Pertamina. Ya, layanan yang disebut dengan self-service ini memakan waktu persiapan kurang lebih 3 tahun hingga terrealisasi. Pengisian bahan bakar minyak atau BBM sendiri atau self-service kini telah berjalan di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di DKI Jakarta. Salah satunya di SPBU Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. PT Pertamina Persero tengah mendorong pengisian BBM mandiri tanpa bantuan petugas SPBU. Sangat membantu ya untuk kalangan masyarakat, pada umumnya publik ya. Kita mempermudah untuk mempercepat untuk saling tidak ada antrian terlalu panjang. Kedua, meyakinkan kita dalam proses penanganan sendiri ya, ataukah itu kalau meterannya benar atau tidak. Bagus juga itu bisa mandiri juga buat ngisi bensinnya gitu. Dengan adanya SPBU self service ini lebih memudahkan untuk konsumen ya, dimana kita lebih cepat juga karena dari tangkinya juga dibanding yang biasa ini lebih banyak. Di SPBU ini disediakan layanan metode self-service bagi pengendara motor dan juga mobil. Pengendara cukup mengantri di jalur yang sudah disediakan. Di jalur tersebut juga sudah disiapkan seorang kasir yang bertugas menunjukkan konsumen dispenser mana yang akan digunakan. Metode self-service dinilai dapat menguntungkan konsumen. Pasalnya, pelanggan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengantri.
Meski sudah berjalan sekitar 3 tahun, nyatanya masih terdapat pelanggan yang tidak mengetahui akan layanan ini. Salah satunya adalah Cindy, pelanggan SPBU yang masih merasa bingung saat menjajal layanan tersebut. Kayaknya kesulitan ya, udah biasa dilayanin ya orang sini. Ya kalau di luar negeri sih biasanya sih self service gitu. Tapi di sini udah biasa full service, agak kagok. Untuk sementara ini, self-service di SPBU tergolong baru di sekitar Jakarta. Keberadaan self-service SPBU diharapkan dapat menciptakan kemandirian dan dapat menekan terjadinya antrian panjang kendaraan saat mengisi bahan bakar. Elfrida Aulia, Yoga Pratama, DAI TV. Seiring perkembangan teknologi, pengguna media sosial kini terus bertambah, tidak terkecuali pada situs YouTube. Ya, beragam konten video dapat kita temukan di situs ini. Bahkan ada konten yang memadukan edukasi dan animasi. Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Google Indonesia menyatakan penonton video YouTube di Indonesia tahun 2015 meningkat sebesar 130% dari tahun lalu. Hal ini turut berimbas pada tumbuhnya kanal-kanal video YouTube baru. Salah satunya adalah kanal bertajuk Kok Bisa. Kanal Kok Bisa menampilkan video-video berkonten edukasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sehari-hari. Seperti video ini yang menjawab kenapa nilai tukar rupiah turun beberapa waktu lalu. Uniknya, edukasi ini mereka sampaikan melalui media animasi motion grafis. Kita percaya bahwa animasi itu medium yang paling gampang dimengerti oleh semua orang dan gampang dicerna. Kanal Kok Bisa dibentuk pada Juli 2015 oleh 3 mahasiswa komunikasi UI yang peduli terhadap edukasi di Indonesia. Mereka adalah Yoga Alvin dan Gerald. Moto mereka adalah Simplicity dan Curiosity, yaitu dengan video yang sederhana dapat menimbulkan rasa ingin tahu yang besar dari penonton. Sebagai kanal edukasi, mereka tentu tidak sembarangan dalam mengambil teori atau informasi untuk konten videonya. Mereka kebanyakan mengambil teori-teori dari jurnal-jurnal ilmiah yang dapat mereka akses di kampus. Selama riset sih ada lumayan banyak kendala gitu. Mungkin dari pembahasan yang sulit, entah grammarnya kurang dimengerti atau gimana. Terus juga ada yang pakai bahasa Jerman, banyak jurnal yang kurang dimengerti juga bahasa Jerman itu. Terus juga mungkin ada buku-buku yang berbayar yang belum bisa kami akomodir lah gitu. Setelah jawaban dari pertanyaan didapat, kemudian baru masuk dalam proses produksi animasi. Gerard yang bertugas membuat gambar, selanjutnya Yoga yang bertugas sebagai pembuat animasi dan pengisi suara. Untuk membuat satu video, mereka membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. Walaupun mereka masih berstatus mahasiswa, namun mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan finansial dari pengelolaan kanal YouTube Kok Bisa. Yang lebih penting lagi, mereka dapat mengembangkan minat dan kemampuannya lewat kegiatan ini. Yang paling gue dapetin di Kok Bisa ini adalah pertama kita bekerja berdasarkan ritme waktu. Terus yang kedua itu kerja tim, karena beda lah kerja saya juga biasa kerja sendiri sama kerja dengan tim itu beda, dimana saya juga berusaha membagi kepentingan saya dengan kepentingan tim. Terus selain itu di Kok Bisa juga belajar juga untuk mulai manage development ini ke depan. Hingga kini kanal Kok Bisa sudah mengunggah sebanyak 32 video. Konsistensi dan kreativitas dari pembuatnya membuat kanal YouTube Kok Bisa mencapai 100.000 pelanggan. Yeremia Tera, Stephen Subroto, DAI TV. Ya, maraknya kanal-kanal edukasi di situs video YouTube memunculkan sebuah fenomena baru bagi industri kreatif berbasis media sosial di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan ahli dan masyarakat? Berikut liputannya. Berbeda dengan televisi yang menyasar pasar general, situs YouTube justru menyasar pasar personal. Sebab para penonton dapat memilih tayangan apa yang hendak ditonton, kapan saja dan di mana saja. Salah satu video YouTube yang sedang berkembang saat ini adalah video berkonten edukasi. Yang marak ada di YouTube, yang pertama pasti komedi, karena orang seneng banget ketawa dan tujuannya kita ngelihat video kan untuk ketawa. Dan yang kedua mungkin dari edukasi sendiri sekarang lagi berkembang banget, nggak cuma Kok Bisa tapi ada beberapa channel lain. Dan selain itu banyak vlog-vlog
yang temanya nggak selalu lucu tapi serius juga mulai banyak digemarin. Konten edukasi yang saat ini sedang naik daun di YouTube adalah kanal Kok Bisa. Uniknya, kanal ini mengkolaborasikan edukasi dan animasi. Berkat kreativitasnya, saat ini kanal Kok Bisa sudah menarik perhatian 100.000 pelanggan video dan 500.000 penonton di ranah YouTube. Fenomena ini memancing respon positif dari pengamat komunikasi. Menurutnya, ini adalah pertanda baik bahwa masyarakat di Indonesia masih banyak yang peduli terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Menarik ya, dan menurut saya ini fenomena yang membuat saya lebih optimistis terhadap konten YouTube dibandingkan konten televisi terestrial. Tanggapan baik juga muncul dari pengguna YouTube lainnya yang berharap dapat lebih banyak lagi muncul konten-konten yang berkualitas. Menarik ya, soalnya mengedukasi masyarakat dengan cara yang sangat dekat gitu kan. Kebanyakan banyak orang ingin mengedukasi orang lain dengan gaya-gaya bahasa yang tinggi. Tapi kalau misalnya dari yang sudah dipaparkan tadi, ternyata kita bisa mengedukasi orang dengan bahasa masyarakat umum dan bisa diterima dengan baik. Tontonan berkualitas adalah tayangan yang tidak hanya bersifat menghibur, namun juga dapat menginspirasi penontonnya untuk berbuat sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas dirinya. Yeremia Tera, Steven Subroto, The ITV. Selanjutnya kita akan membahas tentang perawatan ribuan naskah kuno di Perpustakaan Nasional, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.